Shalom warga kerajaan. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Coba lihat kanan kirimu. Berikan senyum yang terbaik. Katakan luar biasa. Hari ini kita bersama-sama bersuka cita memberi korban pujian kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Selamanya Engkau baik. Kami naikkan syukur bagimu.
syukur Tuhan Yesus. Kami berdiri di bangsa ini. Kami mau katakan terima kasih Yesus untuk kebaikan atas bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya. Diberkati seluruh roda perputaran ekonomi, seluruh keamanan, kesehatannya. Diberkati juga para pemimpin kami, Bapak Presiden kami Tuhan Yesus, Bapak Prabowo beserta dengan wakil, jajaran kementerian, bahkan sampai seluruh pelosok-pelosok pedesaan. Kami memberkati mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa, biarlah anak-anak Tuhan yang berada di jajaran pemerintahan, mereka boleh menyuarakan hal-hal yang benar. Mereka boleh menyampaikan berita kerajaan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Rock Ministry. Kami memberkati gembala terkasih kami Tuhan, Bapak Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Untuk Bapak Roni Daud Simeon juga bersama dengan Ibu Nancy. Dan gembala kami di tempat ini Bapak Hartono bersama Ibu Linda. Tuhan, kemanapun mereka pergi, tanda-tanda heran nyata bagi mereka dalam nama Yesus. Engkau tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, semuanya menghasilkan buah-buah, terutama untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap gembala yang ada di Jabodetabek, Serang, Banten Tuhan. Kami memberkati mereka, penggembalaan mereka, semuanya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kami boleh katakan ada penuhan besar terjadi di hadapan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa juga untuk seluruh pengerja yang ada di Rock Tuhan. Kami memberkati Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan dalam nama Yesus Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkaulah jawaban. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mendapat masalah, mereka boleh mendapat jalan keluar. Terima kasih Tuhan, ada pertumbuhan secara rohani terjadi pelipat gandaan dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Hanya dalam satu nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita lebih lagi. Amin. Sebab Yesus Tuhan, Dialah kuat kita. Amin. Katakan Yesus kekuatanku. Haleluya.
Shalom warga kerajaan. Setelah kita disuruh mengejar peace with all men dan holiness, bulan ini kita belajar tentang pengeterapannya, yaitu walking in godliness. Apakah godliness itu? Eusebia. Eusebia itu bukan cuma karakter, cuma termasuk gaya hidup. Seringkali mungkin menerjemahkannya agak sulit. Saya bilang aja kesalehan. Seringkali kita bicara begini, ya ini berkat anak soleh. Yang Anda bicarakan apa itu? Gaya hidup kita harus mencerminkan kita hidup dalam holiness atau dipisahkan bagi Tuhan. Seorang pemimpin kerajaan ataupun siapa pada kita pengikut Kristus, kita belajar dari David. Dia dipilih karena heart, head, pengetahuan, lalu hand, kecakapan, dan habit. Dan habit itulah kalau orang hidup dalam kekudusan, mengejar kasih karunia, tidak menjauhkan dari kasih karunia, kita akan mengalami dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat pertama mengatakan apa yang kita peroleh itu adalah like precious faith, ataupun iman yang kualitasnya sama dengan para rasul. Seringkali kan kita bilang begini, ya saya kan bukan malaikat. Kita lebih dari malaikat. Begitu kita dipilih menjadi anak-anak Allah, maka malaikat harus melayani orang, yaitu kita, yang harus menerima keselamatan. Jadi pertama-tama kualitas sama. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kawi-kawi, tidak ada. Tidak ada kawi 1, kawi 2, tidak. Like precious faith. Akibatnya kita perlu berkat kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi, be multiplied, dilipat gandakan. Melalui apa? Pengenalan di sini bukan pengetahuan, tetapi encounter ataupun pengalaman pribadi akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Dalam ayat 3 dijamin kuasa ilahinya, His divine power. Roh Kudus adalah satu pribadi daripada Godhead, daripada Allah, tetapi dia juga divine power. Kuasa ilahinya memberikan pada kita bukan cuma like precious faith, tapi diberikan kepada kita segala yang perlu untuk kita bisa hidup saleh. Melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita, ini tujuannya. Glory and virtue. Glory itu kemuliaan, ya. Kemuliaan dan kuasa yang mulia dan ajaib. Bukan cuma ajaib, di sini adalah nilai utama. Kita ini berbeda dengan dunia ini. Ayat 4 mengatakan kita diberikan dengan jalan yang menganugerahkan. Supaya anugerah, semua pemberian. Precious faith, divine power. Apa yang diberikan? Janji-janji berharga dan sangat besar. Luar biasa bukan? Masa lalu dihilangkan, kuasa untuk hidup benar hari ini. Walking in godliness. Dan tujuannya kemuliaan dan hormat. Dan satu lagi, janjinya masa depan. Apa yang kita bisa andalkan? Janji kampanye? Nggak bakal. Janji pemimpin bisa berubah, tapi janji dari Tuhan tidak akan berubah. Siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Kita sudah lihat di dunia ini. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati, bagi keturunan Abraham. Ya. Dan karena itu Kristus sendiri memilih mati di atas kayu salib. Saudaraku, pada waktu sebelumnya kan hukuman mati dirajam batu. Tetapi ketika bangsa Fonisia kemudian ditiru oleh Romawi menggenapi Mazmur 22. Dan dia gambaran kepada the true godliness. Menurut kebiasaannya, dia pergi ke rumah sembahyang. Dan kepadanya diberikan gulungan kitab Yesaya. Hari ini dia ucapkan, firman ini genap dalam pendengaranmu. Roh Tuhan ada padaku. Roh kemuliaan, Roh Kudus. Ya, untuk mencelikan mata yang buta, melepaskan orang yang tertawan, dan olehnya kita dapat bagian dari ini, divine nature, kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di sana dikatakan korup, kekuatan yang korupsi. Seringkali kita bilang, oh itu koruptor. Setiap daripada kita hidup dalam hawa nafsu sampai the divine nature diberikan pada kita, kodrat ilahi. Sebagai contoh, meskipun mirip, kucing dengan singa itu berbeda. Beda kodratnya ya. Manusia dengan binatang juga beda. Tuhan memberkati kita. Terimalah iman yang sama dengan Rasul Petrus dan para pemimpin yang lain. In Jesus' name, amen.
lagi katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu, pribadi-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau hadir, Tuhan akan sembuhkan kami, Tuhan akan pulihkan kami, Tuhan akan terus merdekakan setiap kami, dibawa terus makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang ada bersama kami saat ini. Kami perlu firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat kami melalui hamba-Mu Kak Ina yang bersama dengan kami. Kau yang mengurapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap katakan amin, amin, amin. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Ina Patiasina, kita panggil Kak Ina, ya, suami istri dari Bang Jo ya, Bapak Ibu udah kenal ya, Bapak Jonathan Patiasina. Pak Jo sama Kak Ina ini gembala di Melbourne, GB Rock Melbourne, dan juga GB Rock yang ada di Makassar, ya. Sekarang Yari-wari virus. Ya, saya pikir Bapak Ibu familiar dengan mereka, dan kita sambut buat Kak Ina buat penyampaian firman-Nya pagi hari ini. Silakan Kak Ina. Puji Tuhan. Shalom saudara. Bagaimana kabar? Puji Tuhan. Senang sekali boleh ada di tempat ini, di Rock Peak, Pantai Indah Kapuk. Saya sepertinya baru pertama ada di sini ya. Ya, saya merasa nggak asing karena kita satu keluarga dalam keluarga Allah. Apalagi kita dalam keluarga Rock. Saya rupanya ada di sini, ada dari Melbourne juga Ibu Bapak. Dari ada tiga, ada datang bersama kita Ibu Lili, Pak Ucok dan Ibu Elita. Berdiri dulu mungkin bisa disambut puji Tuhan. Mereka jemaat ada di Melbourne. Jadi di Melbourne itu ada golden age ya. Ada usia-usia 50 tahun ke atas. Jadi kita ada komunitas golden age. So they are in Indonesia. Jadi dia mereka datang ke tempat ini. Puji Tuhan. Baik. Tuhan itu luar biasa. Saya mengalami beberapa hari-hari ini bahwa memang pengenalan kita akan Tuhan itu bukan stuck saja di satu tempat, tapi kita harus meningkat, harus bisa melihat lebih luas lagi apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tema daripada bulan ini seperti gembala senior kita katakan, walking in godliness. Bagaimana kita berjalan, saudaraku. Sebenarnya artinya godliness selain saleh, saya yakin bahwa godliness itu seperti Tuhan. Kalau kita melihat orang lalu kita bilang she's like a girly, she's more like a girly woman ya. Dia itu lebih seperti perempuan, saudara. Kalau dia pakai pink semuanya still looks like a girly. Jadi kalau kita bilang godly, saya yakin bahwa kita seperti Tuhan. Kita keserupaan kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Enggak ada yang lain dalam kehidupan kita ini. Keserupaan dengan Kristus menjadi tema di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau orang melihat kita, mereka boleh melihat Kristus. Ibu bapak saudara yang dicintai Tuhan, kalau kita bisa hidup dalam walking in godliness, saya percaya kita butuh anugerah Tuhan. Gak bisa dengan kekuatan dan kemampuan kita, harus dengan kasih karunia. Karena Titus pasalnya yang kedua, saudaraku, di mana Titus pasal yang kedua ayatnya yang ke-11 itu bilang begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata.
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saya terlalu percaya bahwa godliness di sini, saudaraku, dikatakan kita serupa dengan Kristus, adalah eusebia di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya. Tapi dikatakan ayat 11, just because of the grace of God, karena kasih karunia Allah. Saya percaya hanya karena kasih karunia Allah sehingga boleh kita mendidik kita supaya kita tinggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, saudaraku, dan kita hidup seperti Kristus. Sebab itu kita perlu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu kasih karunia. Apa sebenarnya kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana tidak mampu lagi kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Lalu Tuhan katakan kepada kita, kasih karuniaku cukup bagimu. My grace is sufficient for you. Saudara, my grace is sufficient for you. Ini yang dikatakan kepada tentang Rasul Paulus. Saudara tahu ceritanya di 2 Korintus pasal yang ke-12. Tapi sebelumnya dalam Efesus pasal yang ke-3, surat yang kita baca tadi juga adalah surat dari Paulus, saudara. Ini berbicara tentang Paulus bilang begini, dia humble himself, dia merendahkan hatinya. Dia katakan dalam Efesus 3:8-9 bahwa dia rasul yang paling hina. Saudaraku, seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia merendahkan hatinya bahwa dia paling hina. Kerendahan hati sangat perlu sekali. Kalau kita menjadi sama seperti Kristus, kita perlu dalam kerendahan hati Yesus. Saya dulu orangnya, saudaraku, rendah diri, bukan rendah hati. Rendah diri. Kalau ketemu orang, saya nggak bisa tatap matanya orang. Kalau ketemu Pak Hartono, Ibu Linda, mungkin saya nggak bisa bicara tatap mata mereka, karena saya merasa siapa saya ini. I feel like I'm so timid, nggak bisa bikin apa-apa. Tapi waktu saya berjumpa dengan Yesus, saya merasa bahwa memiliki Yesus memiliki segalanya. My life has been changed by the grace of God. Hidup saya diubahkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan pakai, saudaraku, untuk melayani Tuhan. One day saya melayani di Papua. Saudara tahu kalau di Papua pelayanan kita itu, kalau pelayanan kebangunan rohani, saudara, itu pelayanan di lapangan-lapangan terbuka. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani, saudaraku, di tempat kebaktian kebangunan rohani tersebut. Lalu saya pikir begini, Tuhan, saya bisa punya confidence ini just because of your grace, bukan karena kekuatan saya. Jadi saya mau merendahkan hati dan mengatakan kepada saudara, kalau kita melayani Tuhan, itu hanya anugerah Tuhan. Apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca ayat ini. Saya ingin bicara tentang hal ini buat saudara sekalian. Alkitab katakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dia katakan, saudaraku, supaya dia jangan meninggikan diri. Kenapa pernyataan yang luar biasa? Paulus, saudaraku, dia mau membunuh, menganiaya orang-orang percaya pada saat itu. Dalam perjalanannya menuju Damsyik, tiba-tiba dia dapat penglihatan, berbicara kepada dia, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan saudara, siapakah engkau itu? Dari suara itu katakan, aku Yesus yang engkau akan aniaya itu. Saudara, Paulus
Paulus begitu mendapatkan suatu pernyataan dari Tuhan. Dan saudara tahu bagaimana akhirnya saudara datang Ananias dalam penglihatan juga, lalu berdoa buat Paulus tidak gugur selaput matanya, dia dapat melihat lagi. Saya nggak punya waktu untuk ceritakan tentang hal ini buat saudara. Tetapi dia katakan begini, aku jangan mendirikan diri jadi diberi duri dalam daging. Suatu utusan iblis yang menggocoh dia, dan dia sudah berseru 3 kali kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Lalu apa utusan iblis yang menggocoh dia? Ada yang katakan bahwa mungkin dia sedang sakit. Karena dalam Galatia pasal yang keempat, saudara, dikatakan bahwa jemaat yang ada di Galatia bisa memberikan matanya buat Paulus. Mungkin dia sakit mata yang sangat kritis, sehingga jemaat mau, saudaraku, berkorban untuk Paulus. Ada yang katakan juga bahwa mungkin dia sakit ayan, karena dikatakan sangat menjijikkan dalam Galatia 4 ayat 12 sampai 15. Saudara bisa baca di rumah. Saudara bayangkan kalau orang sakit ayan. Saudara tahu sakit ayan, keluar busa di mulut, menggelepar-gelepar. Saya waktu SMP, saudaraku, di Makassar, ada teman saya suka kena sakit ayan. Tiba-tiba datang. Dan kalau dia sudah sakit ayan, kita udah tahu. Kita bawa dia, kita gotong dia, bawa dia ke ruangan guru, ke ruangan kepala sekolah. Dia dirawat di situ. Saya bayangkan bagaimana kalau Paulus, saudara, dia lap semua karena keluar busa di mulutnya, dia sehat kembali, lalu dia datang membawa kebenaran firman Tuhan. Lalu orang bilang, dia kan rasul itu. Dan dia berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, cukup kasih karunia-Ku bagimu, karena dalam kelemahan kuasa-Ku jadi sempurna. Ada dalam kehidupan kita yang mungkin kita berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ada anugerah-Ku bagimu. Supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan kehebatan kita, tapi hanya mengandalkan Tuhan saja. Hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ingat sekali waktu pertama kali pindah ke Melbourne 21 tahun yang lalu. Saya belajar. Bahkan saya suka bilang belajar jadi keset. Belajar untuk tidak dihormati. Belajar untuk tidak dihargai. Belajar untuk tidak dianggap penting. Hamba-hamba Tuhan di Indonesia sangat dihargai, sangat dihormati. Dan saya belajar akan hal tersebut, saudaraku. Kita di sana harus kerja sendiri, harus buat sendiri. Dan bersyukur kepada Tuhan. Dilatih sedemikian rupa. Bukan saya katakan bahwa saya sempurna, tidak sama sekali. Tetap belajar sampai hari ini dan terus mengandalkan Tuhan. I thank God for what God has done in our life, saudara. Bukankah Tuhan Yesus bilang begini untuk kita? Barang siapa ikut aku harus pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Saya suka dengan pernyataannya Yesus ini. Apa artinya pikul salib, ibu bapak? Pikul salib artinya mati bagi diri kita sendiri. Sangkal diri adalah mati bagi keinginan kedagingan kita, yaitu serahkan hak-hak pribadi kita kepada Tuhan. Menyerahkan hak untuk semuanya. Menyerahkan hak-hak bahwa ini hak saya harus mendapatkan hak saya. Enggak, saudaraku. Yesus, Alkitab bilang dalam Filipi pasal yang kedua, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia menyerahkan hak-hak pribadinya, saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya name above all names, nama di atas segala nama. Dia datang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia make himself nothing, saudaraku. Gak ada apa-apanya. Dia Allah yang menjadi manusia. Walaupun dia 100% Allah dan 100% manusia, tetapi dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Ini yang perlu kita bawa dalam kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Walking in godliness only by God's grace dalam kehidupan kita. Makanya Paulus bilang begini,
Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena dia katakan, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Bukan karena kebodohan sendiri, atau bukan karena kita cari-cari persoalan sendiri. Ada orang pikir, oh begitulah saya menderita karena anugerah Tuhan. Tapi rupanya bukan karena anugerah Tuhan dia menderita. Karena yang dia ulang-ulang untuk mengerjakannya, dan dia sudah tahu bahwa dia harus berhenti untuk mengerjakannya, but they still keep going to do that. Dengan jelas ditekankan di sini, oleh karena Kristus dalam semua macam penderitaan, karena waktu aku lemah, aku kuat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita butuh kasih karunia Tuhan? Kita butuh kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita karena kita terbatas. Coba katakan, kita terbatas. Kemampuan kita terbatas, kepandaian kita terbatas, kecakapan kita terbatas. Semua yang kita punya terbatas. Even though we are educated men and women of God. Tapi kita so limited, saudara. Dan hidup ini tidak dapat ditebak. Saudara tahu apa yang akan terjadi kira-kira 1 jam setelah kita ibadah? Nggak ada yang tahu. Bahkan saudara, keluar dari pintu gereja pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita terlalu percaya bahwa rancangan Tuhan damai sejahtera buat kita. Dan bukan kecelakaan, untuk beri hari depan yang penuh harapan. Saya mau katakan kepada ibu bapak yang ada di tempat ini, rancangan Tuhan buat saudara rancangan yang indah. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang sudah terpuruk, saudara mengalami banyak tantangan, banyak masalah, tapi Tuhan bilang begini buat saudara, aku akan membukakan pintu bagimu. Tuhan datang dan Tuhan mau bilang buat saudara, Tuhan bermurah hati untuk saudara. He's very kind God. Dia Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Dan dia akan menyatakan itu. Boleh saya bicara buat saudara? Ada di antara saudara di tempat ini yang berdoa pada Tuhan. Saudara seeking God. Tapi Tuhan bilang begini. Ada beberapa di antara saudara yang tidak lebih daripada 3 bulan ke depan ini. Saudara akan melihat ada jawaban Tuhan akan terjadi buat saudara. Saudara dengarkan Tuhan. Dan peka kepada Tuhan. Kenapa saya bilang bahwa hidup gak bisa ditebak, saudara? Saudara dengar ada cerita kemarin, dan ini kejadian yang terjadi pesawat Air India. Pesawat Air India dari sebuah kota di India menuju ke London. Ada keluarga di sini yang baru dari Eropa, ya. Pak Jito. Pesawat ini, saudaraku, membawa ada 1 keluarga. Dan keluarga yang berisi 5 orang dengan 3 orang anak. Itu akan pindah dari India menuju ke London. 6 tahun mereka persiapkan. Ayahnya, suaminya mempersiapkan sekolah, masa depan buat anak-anaknya. Dan mereka begitu excited ada dalam pesawat. Waktu pesawat itu take off, tiba-tiba pesawat itu crash. Perjalanan ke London buyar seketika. Mereka tidak sampai ke destination mereka. Mereka meninggal. Kita nggak kenal orangnya. Saya baca, saya nonton, saya dengar. Saya mengambil suatu kesimpulan bahwa we are so fragile. Kita sangat fragile. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Itulah sebabnya saya yakin bahwa kita memerlukan anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saya belajar dalam kehidupan saya bahwa saya nggak mau terikat dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Kan Alkitab bilang kita harus tinggalkan semua kefasikan,
keinginan-keinginan duniawi. Ini adalah kehidupan yang ungodliness. Kita harus tinggalkan itu. Supaya kehidupan godliness menguasai kehidupan kita. Dan saya belajar untuk nggak terikat dan apapun yang kita bisa lihat dengan pandangan mata. Kita memang perlu fasilitas. Kita perlu, saudaraku, semua dalam hal financial. Untuk kita bisa membayar bill, membayar banyak hal yang kita punya tanggung jawab. Tapi one day at the time, saya percaya apa yang kita lihat dengan kasat mata kita akan tinggalkan anyway. Kita akan lepaskan itu. Sebab itu, I'm learning. Saya percaya ibu bapak, saudara pun demikian. Bersyukur buat semua berkat yang Tuhan berikan. Saudara percaya kita ikut Tuhan, kita juga diberkati. Selain kita harus pikul salib, sangkal diri dan semuanya, kita juga diberkati. Puji Tuhan. Tapi dengan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita punya tanggung jawab untuk menggunakannya. Menggunakannya karena kadangkala semua berkat yang Tuhan berikan buat kita hanya lalu di tangan kita. Ya enggak ibu bapak? Kita dapat ada berkat dua hal. Apa itu benih atau roti? Kalau benih kita tabur. Kalau roti kita makan. Saya kemarin di Munchen ditanyain, bagaimana kita tahu kalau itu benih atau roti? Kaina. Bagaimana kita tahu? Kita tahu benih. Kita percaya Tuhan sudah kasih kepada kita value, nilai-nilai daripada kerajaan Allah. Tuhan mau bahwa kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang yang susah dan membutuhkan. Dan tentu juga ada milik Tuhan yang kita perlu persembahkan kepada Tuhan. Ada hal-hal tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihat, saudaraku, bahwa semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan tahu bahwa Dia berikan kepercayaan untuk kita menggunakannya. Kalau Tuhan berkati saudara, karena Tuhan, saudaraku, mempercayai saudara. Dia berikan kepada kita keselamatan, saudaraku, karena Dia percaya kepada kita. Dia punya rencana yang dahsyat untuk kehidupan kita. Sebab itu saya percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, kalau Tuhan bilang tabur, tabur. Kalau Tuhan bilang beri sama orang, beri. Karena saudaraku, banyak orang untukku dan untukku. Pada saat kita menabur, pada saat kita memberi dalam hal apa saja, dalam hal waktu, dalam hal financial, dalam hal pekerjaan, dalam hal apa saja, saudaraku, harta benda yang Tuhan percayakan untuk kita. Saya mau bilang begini, ada the joy of the Lord, ada sukacita yang tidak dapat ditawarkan oleh dunia ini untuk kita. Dan sukacita itu kekal untuk kita. Dan saya belajar, ibu-ibu yang ada di Melbourne ini sangat mengerti. Sebab itu saya nggak mau untuk terikat dengan apapun yang saya bisa melihat dengan pandangan saya. Dan kita perlu untuk lihat dari Tuhan, bahwa Tuhan, apa yang harus saya buat dengan semua berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Kenapa kita butuh kasih karunia, saudara? Kadangkala kasih karunia nggak adil kan? Iya, saudara. Ada orang-orang yang bekerja di kebun anggur di Matius pasal yang ke-20. Ada yang masuk jam 9, 12, jam 3, jam 5. Terus mandor datang untuk memberikan upah, upahnya sama, 1 dinar. Yang jam 9 bilang gini, nggak adil dong. Saya datang pada terik dapat 1 dinar. Terus yang jam 5 datang cuma 1 jam dapat 1 dinar. Lalu tuan yang empunya kebun anggur itu bilang, bukankah kita sudah sepakat bahwa 1 hari 1 dinar? Lalu ayat di bawah bilang gini, banyak orang yang terdahulu akan terkemudian, dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Artinya supaya kita terus berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Saya yang berdiri di depan ibu bapak untuk melayani firman Tuhan, saya percaya sama upahnya dengan orang yang pagi-pagi datang untuk buka pintu gereja ini.
buat orang-orang yang tidak kelihatan di mimbar ini, tapi mereka melayani dengan segenap hati mereka. Orang-orang yang tersembunyi di dalam pelayanan, tapi mereka cry out to God untuk melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Makanya kasih karunia kadang-kala gak adil, tapi itulah kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Karena Tuhan mau melihat hati kita di hadapan Tuhan. Bagi dunia, saudara, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kepahitan itu biasa. Pengampunan yang gak biasa. Apa yang Alkitab katakan dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita mungkin akan melihat ayat-ayat ini terlebih dahulu. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Ayat ini saudara mungkin baca banyak di bulan yang lalu tentang kekudusan. Dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayatnya yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, dikatakan ayatnya yang ke-14 tadi, jangan berusaha hidup damai dengan semua orang, kejar kekudusan. Ibu bapak, hidup damai dan hidup dalam kekudusan satu level. Nggak ada yang bilang begini, oh saya hidup dalam kekudusan saja. Saya ada di gereja, saya melayani Tuhan, hidup dalam hadirat Allah. Tapi benci kepada orang lain. Benci kepada orang tua, istri, suami, mertua dan sebagainya. Alkitab bilang enggak, hidup damai dan kejar kekudusan, berjalan bersama-sama. Sebab tanpa kekudusan enggak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan saya percaya adalah suatu perintah Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada apapun saudaraku yang Tuhan mau untuk kita menyatakan sesuatu atau berbuat sesuatu di luar daripada karakter Tuhan. Kalau Tuhan bilang kuduslah kamu, karena Tuhan kudus. Kalau Tuhan bilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, karena Tuhan kita Tuhan yang kasih adanya. Amin. Because His love. Tuhan itu bukan Tuhan yang memiliki kasih, tapi Tuhan adalah kasih. When we talk about God, we talk about love. When we talk about love, we talk about God. Nggak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara kasih, kita bicara tentang Tuhan. Makanya kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, karena keluar daripada sifatnya Tuhan, daripada karakternya Tuhan. Hidup damai dan kejar kekudusan. Dikatakan di sini bahwa kita perlu, saudaraku, tidak ada akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Karena kalau ada kepahitan dalam kehidupan kita, bukan mencemarkan kita sendiri, tapi mencemarkan orang di sekitar kita. Kenapa bisa? Karena kalau ada sesuatu dalam hati kita, bisa keluar dari perkataan kita. Dan orang-orang yang tidak punya hubungan, akhirnya saudaraku dicemari pun dengan perkataan kita. Banyak hal dicemari lewat pikiran. Pikirannya kita mulai, saudaraku, ditransferkan kepada pikiran-pikiran kemarahan, pikiran-pikiran, saudaraku, kepahitan dan lain sebagainya. Saya baca, saudaraku, bahwa kalau kita hidup di dalam godliness, keserupaan kita dengan Tuhan, kita harus menyerahkan pikiran kita juga kepada Tuhan. Amin. No one knows our thing, our mind. Gak ada seorang pun yang kenal pikiran kita. Cuman kita sendiri dengan Tuhan tentunya. Sebab itu Tuhan mau latih pikiran kita, punya pola pikir Kristus menjadi pemikiran kita. Saya yakin bahwa forgiveness is not a feeling. Mengampuni bukan perasaan, tapi mengampuni harus keputusan yang harus kita buat. Kalau kita putuskan untuk mengampuni, anugerah Tuhan turun untuk kehidupan kita. Saya ada di depan berbicara kepada ibu bapak saudara karena suami saya sudah ampuni saya. Ibu bapak suami istri tidur satu ranjang, satu atap rumah. Ya, namanya hidup satu hari 24 jam. Ada hal-hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak berjalan terus di padang rumput, tapi padang gurun juga kita berjalan, saudara. Tapi disitulah kita merayakan kasih. Disitulah kita merayakan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan waktu kita mengampuni, saudara, saya percaya kita harus memutuskan untuk mengampuni. Dan keluarlah
anugerah Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kenapa kita memerlukan kasih karunia Tuhan? Karena kita menghadapi dosa, pencobaan yang datang bertubi-tubi, dan kita merasa bahwa itu lebih besar daripada kekuatan kita. Siapa di sini yang nggak pernah dapat tantangan atau masalah? Bisa saya tahu Rockpick? Ada nggak? Pak Hartono, saya senang ada di sini. Saya melihat Bapak Ibu begitu responsif akan firman Tuhan. Saya tahu ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan di tempat ini. Siapa di sini yang nggak punya persoalan? Ada nggak? Nggak ada kan? Masalah datang dalam kehidupan kita, bahkan tahu alamat rumah kita. Dia datang, saudaraku. Saya tinggal di 26 Boathaven Road, Point Cook di Melbourne. Tahu alamat rumah saya, datang saudara. Selalu datang. Tapi kita tahu bahwa persoalan kita yang kita alami nggak lebih daripada kekuatan kita. Wow, ada orang yang merasa begini, wah tantangannya berat sekali, seperti overloaded, seperti lewati kepalanya, dia udah nggak sanggup. Tapi saudara, kalau baca 1 Korintus 10 ayat 13, apapun yang kita hadapi, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa Alkitab bilang, yang tidak melebihi kekuatanmu. Waktu kau dicobai, dia berikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara menghadapi apapun, saudara tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia adanya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam kehidupan kita. Sebab itu kita bisa memandang ke depan. Kita tidak menundukkan kepala kita lagi. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kita baca satu ayat ini, nggak apa-apa. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Dengan cepat saja. Saya tahu saya nggak punya banyak waktu. 1 Petrus pasal yang kelima, saya baca dengan cepat. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita baca ini senang dong saudara, karena semua saudara kita di seluruh dunia tanggung penderitaan yang sama. It's not only us. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Makanya ayat yang ditulis sebelumnya katakan, serahkan aja kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita khawatir banyak hal, dan khawatir itu kadang-kadang gak jadi kenyataan dalam hidup kita. Cuman bermain di dalam permukaan pemikiran kita saja saudara. Makanya Tuhan perintahkan serahkan. Kenapa? Tuhan yang pelihara kita. Saya waktu baca ayat ini saya jadi ingat, burung di udara tidak tabur, tidak tuai, dikasih makan Bapa di sorga. Belajar seperti burung. Lalu Tuhan bilang begini, sadar dan kita berjaga-jaga. Iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum, cari mangsa dapat ditelannya, tapi lawan dia dengan iman yang teguh. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kita punya iman yang teguh saudaraku. Iman yang kuat, iman di dalam Kristus mengalahkan dunia ini. Coba bilang iman yang teguh. Karena apa saudaraku? Tuhan janjikan Dia sumber segala kasih karunia. Dia janjikan kepada saudara dan saya. Dia bilang begini, dia lengkapi kita. Coba bilang melengkapi. Meneguhkan. Menguatkan. Mengokohkan saya sesudah saya menderita seketika lamanya. Ada berita baik buat saudara. Tantangan apapun penderitaan yang saudara alami, itu sifatnya hanya temporary saudaraku, tidak everlasting. Cuman sementara.
saudara akan melihat ada tangan Tuhan yang mengokohkan saudara, menguatkan saudara. Karena Alkitab bilang dialah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, hormat sampai selama-lamanya. Saya datang di tempat ini hanya meninggikan nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kalau namanya ditinggikan, Ia akan menarik semua orang datang kepadanya. Dengan semua yang kita bicarakan ini, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku, yang bergerak di tengah-tengah kita. Saya percaya, saudaraku, kita perlu mengelola dengan baik. Kasih karunia pun kita kelola. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Kita baca ayat ini. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Kita baca 1, 2, 3 bersama-sama ibu bapak. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berarti kasih karunia kita perlu kelola, saudaraku, dengan apa? Melayani seorang akan yang lain. Wah, kalau di Rock Peak ini saudaraku, saudara melayani seorang akan yang lain itu luar biasa, saudara. Makanya sifat saling harus terjadi dalam kehidupan kita. Saling mengasihi, saling menguatkan, saling melayani, saling mengampuni, saudara. Dengan apa? Karunia. Karunia beda dengan kasih karunia, saudara. Semua kita punya gift, punya talent yang Tuhan kasih buat kita. Kita harus pakai karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Jangan dikubur, saudara. Ibu bapak saudara yang ada di tempat ini, yang saya lihat, saudara punya semua yang Tuhan berikan buat saudara. Pakai karunia itu. Ada yang kasih 4, ada yang kasih 2, ada yang dikasih 1. Waktu tuannya pulang, saudaraku cerita ini, 1 dia sembunyikan dalam tanah. Yang 4 kasih double, yang 2 kasih double, saudara. Yang 1 bilang, Tuanku kejam, jadi udahlah saya taruh aja. Dia asumsi tentang tuannya. Lalu tuannya bilang apa? Engkau hambaku yang malas dan yang jahat. Saya waktu baca ayat ini kaget, saudara. Rupanya Tuhan serius dengan karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan mau pakai kita, jangan bilang, saya nggak ada apa-apanya. Saya mau katakan ibu bapak, Tuhan nggak lihat usiamu. Tuhan mau pakai saudara. Sehingga saudara, Tuhan bilang, sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Terima kerajaan yang telah disediakan bagimu. Tuhan serius dengan semua yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau kita pertambah-tambahkan, Dia akan pertambah-tambahkan kembali untuk kita. Supaya kita pakai untuk kerajaannya. Boleh saya mengutip seorang yang bernama David Simon. Dia pastor, missionary dan counselor yang dipakai Tuhan. Dia menulis sebuah buku namanya Healing for Damaged Emotion. Dia tulis begini, menurut dia bertahun-tahun yang lalu dia sampai pada suatu kesimpulan, ada 2 penyebab utama dari sebagian besar masalah emosi di antara orang percaya. Adalah yang pertama, kegagalan mengerti, menerima dan hidup dari pengampunan dan kasih karunia dari Tuhan yang tanpa syarat. Karena saya percaya kalau kita mengelola kasih karunia yang Tuhan berikan, saudaraku, kita mau memberikan kasih karunia Tuhan itu di dalam kehidupan kita yang tanpa syarat buat orang lain. Dan kegagalan yang kedua adalah untuk saudaraku memberikan pengampunan dan kasih karunia yang tanpa syarat, yang saya bilang kepada saudara tadi, pada orang lain. Jadi gagal untuk menerima kasih karunia yang tanpa syarat yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga kegagalan untuk memberikan kasih karunia yang tanpa syarat kepada orang lain. Karena kenapa, saudaraku? Kita baca, kita dengar, kita percaya tentang teologi yang indah tentang kasih karunia, tapi kita nggak menghidupinya. Injil tentang kasih karunia belum menembus tingkat emosi kita. Kita perlu mengelola kasih karunia dengan baik. Kita mengelolanya dengan apa? Mengaktifkannya dalam kehidupan kita, menggunakannya, memakainya untuk mengerjakan hal yang tidak dapat kita kerjakan dengan kemampuan kita sendiri, sehingga kita bisa bekerja sama dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudaraku, adalah ini: dengan kelola kasih karunia, kita perlu bagikan kasih karunia dengan cuma-cuma buat orang lain, karena kita sudah terima dengan cuma-cuma.
Saya akan ceritakan kesaksian ini dan setelah itu kita akan berdoa. Saya suka untuk bagikan kasih karunia buat orang lain. Karena saya percaya bahwa orang lain perlu membutuhkan anugerah Tuhan. Anugerah itu adalah anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka perlu mendengar tentang Yesus kepada orang-orang saudaraku yang kita jumpai. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita itu udah ditebus dengan anugerah yang besar oleh Tuhan. Amin saudara. Bayangin kenal Yesus, memiliki kasih karunia itu dahsyat. Sehingga kita bisa menghidupi kehidupan kekristenan kita. Kita bisa dilihat saudaraku bahwa kita anak-anak Tuhan. Bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Tapi kita izinkan kasih karunia itu bekerja di dalam kita. Saya kemarin, kalau saya bilang kemarin itu sekitar beberapa hari yang lalu. Saya dari Toraja, dari Makassar pergi ke Palopo. Ada suatu kota di Palopo yang harus kita naik pesawat, saudara. Pesawat itu sekitar 55 menit. Ini sekitar 1 minggu yang lalu. Saya terbang, lalu saya sampai di airport. Yang jemput saya belum datang. Jadi saya tunggu dong, mereka belum datang. Saya duduk. Tiba-tiba di samping saya melihat seorang bapak, tangannya digips. Saya bilang gini, Pak kenapa? Oh saya jatuh di kapal, saya dari Brunei. Saya mau dioperasi tapi saya pikir udah saya pulang aja, saya mau diurut aja katanya. Saya bilang mau Bapak saya berdoa buat Bapak. Dia bilang, oh dia diem, dia seperti kaget saya mau doakan dia. Karena dia bukan saudara seiman. Saya bilang saya juga pernah sakit Pak, saya disembuhkan Tuhan. Ibu Rina tahu saya baru-baru dokter bilang saya kena cancer. Ada cancer early stage di saya punya left breast. Saya dioperasi April kemarin saudara. Diangkat benjolannya. Dan saya berdoa Tuhan, saya berdoa supaya saya tidak kena kemoterapi. Dan 1 minggu saya ketemu dokter bilang kamu gak perlu di kemo. Kamu gak perlu diradiasi. Sudah clear, udah bersih dia bilang. Saya lompat, saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Kalau ada ibu bapak saudara yang sakit, Tuhan mau sembuhkan saudara. Jadi saya bilang sama bapak ini, Pak saya baru sakit, saya baru disembuhkan Tuhan. Bapak mau terima kesembuhan? Mau didoakan? Mau. Saya bilang, Bapak pernah dengar gak nama Yesus? Saya gak bisa doain dia kalau dia belum mengenal Yesus. Yesus datang ke dalam dunia untuk ampuni kita. Dia hidup lagi hari ketiga. Dia mati, dia hidup hari ketiga. Dia naik ke surga, dia mau datang kembali. Singkatnya seperti itu, saya cerita buat dia. Saya bilang, saya gak ngomong agama Pak. Agama gak selamatkan kita. Kristen pun bukan agama. Tapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Agama manusia datang cari Tuhan. Tapi Kristen Tuhan datang cari manusia. Bapak mau terima Yesus? Minta Yesus jadi Tuhan dalam hidup Bapak. Saudara tahu orang-orang yang di kota Palopo di sana. Itu kebanyakan orang-orang dari bukan saudara seiman kita. Saya bilang Bapak mau? Kita berdoa minta Yesus dalam hati Bapak. Mau. Saya bilang puji Tuhan. Kita doa Pak. Saya berdoa Tuhan Yesus. Dia bilang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Catat namaku di kitab kehidupan. Saya percaya kau mati di salib, engkau hidup lagi. Pada hari ketiga engkau naik ke sorga dan engkau akan datang kembali. Thank you Lord. Puji Tuhan saudara. Habis dia terima Yesus, saya dengan teman saya berdoa tumpah tangan. Tuhan jamah tangannya, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Saya punya nomor kontaknya saudara. Saya komunikasi dengan bapak ini. Tiba-tiba habis saya berdoa dengan dia saudara, saya dijemput, supir saya datang jemput saya. Saya bilang Pak, kalau bapak sembahyang panggil nama Yesus. Tuhan Yesus mengasihi bapak. Saya harus bye-bye dengan dia karena saya harus pergi. Saudara, saya bilang thank you, kamu jemput saya terlambat. Ada jiwa yang perlu dilayani. Saya bagikan kasih karunia Tuhan. Karena sudah terima
kasih karunia itu dengan cuma-cuma. Banyak orang di luar membutuhkan anugerah Tuhan. Bagikanlah itu saudaraku, supaya kita juga bisa hidup di dalam keserupaan dengan Kristus. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Mari. Bapa, hamba sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk terus berbicara kepada kami Tuhan kebenaran firman-Mu, menyempurnakan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Kami mau berjalan Tuhan sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, sepanjang hari umur hidup kami Tuhan, di dalam keserupaan dengan Kristus. Dan kami terima kasih karunia-Mu yang memampukan kami Tuhan. Di mana tidak mampu kami lakukan dengan kemampuan kami sendiri. Kalau ibu bapak saudara di tempat ini, dan kau katakan aku membutuhkan kasih karunia Tuhan, aku mau anugerah Tuhan itu yang tanpa syarat aku berikan buat orang lain, dan aku menerimanya dari Tuhan dengan tanpa syarat. Saudara bisa taruh tangan di dada saudara, saudara bisa angkat tangan saudara, saudara bisa bicara langsung kepada Tuhan. Kalau engkau menghadapi tantangan masalah apapun, bicara kepada Tuhan pada siang hari ini. Bapa, hamba berdoa dari depan sampai belakang, siapapun kami yang hadir pada saat ini Tuhan, hamba berdoa kau tumpang tangan atas kepala kami masing-masing. Kami ditolong oleh Tuhan. Kami membutuhkan anugerah-Mu, kami membutuhkan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, receive from the Lord right now. Terima dari Tuhan in the name of Jesus. ada saudara yang sakit, taruh tangan di dada saudara. Bapak hamba berdoa kalau ada yang sakit di tempat ini, Tuhan Engkau jamah dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan secara fisik dan kesembuhan secara batin di dalam nama Yesus. Bapak hamba berdoa dari depan sampai belakang. Engkau yang tumpang tangan atas kepala kami masing-masing. Engkau yang langsung datangi mereka satu persatu Tuhan, dan memberkati kehidupan mereka. Hamba percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan,
Yang butuh pertolongan sudah dijawab oleh Tuhan. Yang kekurangan diberi kecukupan, bahkan kelimpahan dari Tuhan. Dan kami menerima anugerah-Mu yang cuma-cuma itu Tuhan dalam hidup kami. Bagimu kemuliaan, bagimu hormat, bagimu syukur selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati katakan bersama, amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Kak Ina buat isi hati Tuhan buat kita ya. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama, kita memberkati hamba-Nya. Tuhan, terima kasih buat pesan buat kami. Kami bersama umat-Mu memberkati hamba-Mu Kak Ina, Kak Jo ya Tuhan. Dalam keluarga, dalam pelayanan, pengembalaan, dan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan urapi kedua hamba-Mu ini. Kemanapun diutus, tangan Tuhan menyertai, melindungi daripada yang jahat. Bersama dengan keluarga dipenuhi, dilimpahi dengan kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, segala kebaikan-Mu. Pewahyuan demi pewahyuan Tuhan kerjakan terus atas hamba-hamba-Mu ini. Kesehatan Tuhan limpahkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami memberkatinya. Terima kasih. Kami bersyukur buat isi hati-Mu. Terima kasih buat firman-Mu buat kami. Tidak ada seorang pun yang lemah di tengah kami. Semua memperoleh kekuatan yang baru. Kekuatan dari kasih karunia-Mu buat kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi sumber kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersekutu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagimu. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis lagi katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Makasih Tuhan, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari angkat tinggi roti di atas tangan kanan kita sambil bersyukur dan mengingat apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib buat kita. Di sana semuanya sudah digantikan. Kelemahan kita, sakit penyakit kita, apapun sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib buat kita. Dengan iman dan oleh kasih karunia-Nya, kita menerima segala berkat rohani dalam surga buat seluruh kehidupan kita. Percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Di dalam darah ada kehidupan. Waktu kita meminum darahnya, kehidupannya mengalir atas seluruh kehidupan kita, atas tubuh jiwa kita. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib buat kita. Waktu kami meminumnya, kuasa-Mu bekerja atas kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini
persekutuan kita dengan darah Yesus Tuhan. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Naikkan syukur-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu. Terima kasih semuanya karena Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, thank you. Kelimpahan kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you, thank you. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih semua karena Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Bapak terima kasih. Tidak ada seorang pun di tengah kami yang lemah. Semuanya kuat di dalam kasih karunia-Mu. Lanjutkan karya-Mu buat kami. Bawa terus kami dan seumat-Mu terus hidup dalam keserupaan dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sambut anak-anak kita, Rocky kita. Aku anak raja, Yeay. Engkau anak raja, kita Semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja, Kita semua. anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, Kita semua anak. raja. Oke, orang tuanya ya maju lagi dikit. Doakan, tumbangin tangan kedua orang tuanya buat anak-anakmu. Saya undang jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri bersama-sama, arahkan tangan kita. Ayo berkati anak-anak kita. Tuhan, kami memberkati anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di atas mezbah-Mu kami persembahkan mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepadamu. Perkenanan Tuhan ada atas anak-anak kami. Dalam nama Yesus mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Takut akan Tuhan ada bersama mereka. Jadi berkat buat generasi mereka. Jadi terang bagi generasi mereka. Biar mereka akan bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan mau atas mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bertumbuh kuat, sehat, roh, jiwa, dan tubuh mereka terpelihara sempurna. Dalam nama Yesus, berkati kedua orang tuanya, hikmat-Mu atas mereka untuk mendidik anak-anak mereka kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami berkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berkati seluruh jemaat-Mu. Kami mau pulang, bukakan surga-Mu, limpahkan segala berkat rohani dalam surga turun atas umat-Mu. Berkati rumah tangga mereka, karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Berkati yang diusahakan, dikerjakan bersama dengan Yesus Tuhan. Diberkati dari kelimpahan-Mu, diberkati dengan hikmat-Mu untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus percayakan atas umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa dipercayakan atas mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
Berkati kesehatan umat-Mu. Berkat kerajaan-Mu dilimpahkan atas mereka. Kebenaran-Mu, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu limpah turun atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday.